Gucci Beats. Halo guys, balik lagi ke Seven Garage bareng gue Yahas71 dan Benedictus Kevin dan juga Raymond Teng. Jadi guys, mungkin kalau kalian it's been a while ya, gue udah lama nggak bikin video. Tapi kali ini nuansanya ada berbeda. Ini bersama rekan gue yang ini, Sultan yang pemilik mobil. Kita bakal review mobilnya banyak. Dan ini temen gue, si videographer yang sip. Mantul ya bos. Mantul. Jadi kita bikin episode baru nih guys, namanya sekarang itu namanya episodenya tuh #ngondom. Bukan jorok tapi Apa itu? ngobrol random. Oh. Jadi kita ngebahas mobil-mobil yang pernah keren tapi masih keren sebenarnya coy. Iya. Jadi sekarang kita lagi di dalam Toyota Harrier tahun 2005. 2400 ASG bermesin 2400 cc inline 4 bertenaga 160 horsepower, Torsinya 20 Newton of torque. Jadi sebenarnya mobil ini masih enak ya Ben. Coba Enak. lu jelasin owner experience mobil itu gimana sih? Jadi sebenarnya mobil ini sebenarnya dulu dipakai bokap gua daily lah, hampir tiap hari. Mungkin karena lagi covid gini kan, ya jadi banyakan kerja di rumah. Ya udah, jadi banyakan diem lah nih mobil di garasi. Nah sebenarnya nih mobil dipakai harian enak. Kenapa sih gue bilang enak? Ya pertama mobil ini nyaman. Kenapa Kedap. dia bisa nyaman tuh? Ya nyaman. Oh nyaman. Karena jadi as you guys know, mobil ini adalah mobil mewah banget pada zaman itu. Iya, jadi di kala zaman tahun 2005 ya, 2005 awal keluar Harrier tuh 2004, 2005 di Indo udah mulai banyak. Mobil ini mobil orang kaya pada zaman itu. Mobil ini CBU Jepang guys. Mobil Jepang. Jadi 2400 cc-nya itu sharing dengan Toyota Alphard dan Camry ya kan? Iya betul. Dengan transmisi 4 Pasti. percepatan dengan Tiptronic tapi guys. Ngantuk sih, cuman kalau Tiptronic kebantu lah dikit lah. Ya. Nih, Bisa main gigi. Yoi. ini kan kita depan lewatin gujakan nih ya. Nyamannya kita lihat nih nyaman. Nyamannya Harrier gimana sih kayak menurut kalian? Waduh, gila. Belakang nggak ada Bantingannya goncangan enak ya. cuy. Bantingannya enak ya. Nah, jadi buat Waduh. pakai daily enak dong. Iya. Nah, Dan mobil ini since dia JDM ya, dia radionya cuma sampai FM 90 doang. 90 MHz. Tuh kan lewat jalan lobanya lu masih. tuh lihat ya. dong, gua di belakang tuh stabil. Jadi kalian nggak bisa denger yang 101 FM gitu-gitu nggak bisa. Iya. Ya. Lu nggak bisa denger Jack FM, nggak bisa denger Gen FM. Tapi kalau kalian tahu ya mobil ini emang fiturnya sih jujur menurut gua untuk tahun Melimpah. 2005 tuh gila banget sih. Nih, ini udah soft touch semuanya, udah Semua. wooden panel. Ini AC udah dual zone guys. Udah auto juga guys. Udah auto juga. Iya. Ini udah ada CD apa segala. Ini apa nih Tang nih? Itu kayak buat kaset bukan sih? Oh bukan bos. Oh, bukan, Ini apa mini tuh? disc bos. Oh, Mini disc. Gue juga belum pernah lihat sih. gila. Gua mau Jadi beli kayak masih dikecil gitu sih. Lo tau kan yang buat kayak laptop baru tuh yang kan Oh, dapat CD disket, kecil. disket maksud lo kali? Bukan disket, Oh, yang disket. kecil. Aduh. Tapi emang ya nih mobil udah dual zone, lo bisa udah ada heaternya. Terus apa lagi ya? Udah lengkap sih untuk Gila nih udah Ada sunroof. sunroof, bro. panoramik, Sunroof, coy. panoramic sunroof. Sunroof. Eh, Gila. Kapan lagi 2005 cuy. Dan kalau kalian tahu ya, nih mobil udah power back door. Ntar nih dimasukin sama dia nih videonya nih. Boleh lah kita sombong-sombong dikit. Iya, nggak apa-apa dong, keren dong. ECT Snow. Jadi tahun 2005 itu, ini dia bisa apa ya? Gimana Ben jadi Ben? Coba Ibaratnya jelasin. ECT Snow itu tuh torsi mobilnya dipelanin lah. Jadi ibaratnya lu lewat jalan yang licin Kalau atau zaman apa, sekarang itu traction traction control. control atau apa namanya? ya pokoknya ESP. ya, pokoknya. Yeah. Jadi So dia it's actually some traction control kind of thing pada zamannya, coy. jadi intinya mobil lu bakal aman lah, nggak bakal bakal nyeprin lah slip Iya, atau gimana. karena kalau kalian tahu mobil ini kan kadang di Jepang itu kan juga masih ada salju pada tahun itu. Mobil ini kan juga front wheel drive kan, mesinnya Iya. melintang kan, karena dia sharing sama Camry sama Alphard. Jadi ya kan suka nyeprin kan kayak anak-anak Jazz sama Brio itu kan kalau loncat kopling coy. Iya. Jadi apalagi yang harus kita bahas dari mobil ini Ben? Jadi mobil ini juga audionya ya. Audionya dari JBL punya. Dia ini udah dilengkapin sama ya ada berapa tuh speaker ya kira-kira ya? Banyak sih. Banyak. Ini apa ada middle speakernya, Ada tweeternya lengkap dua. tweeternya. Terus Dan di bawah mobil ini karena mobil mahal pada zamannya ya,
Kan kalau hari gini aja nggak semua mobil loh all auto coy. Ini all Window-nya. auto bos. All Belakang auto, juga coy. cuy. Gila. Soft all touch auto. lo gila. Terus juga kalian juga bisa lihat di sini tuh pilar-pilarnya tuh bahan-bahan yang halus, bahan-bahan Ya, flat lah. dan dia airbagnya tuh aman banget sampai belakangnya Iya, semuanya iya. Ben, Semua ya. Airbag di airbag pilar ada. 1, Hmm. 2, 3, 4 tuh semua ada. Dan Semua mobil ada. zaman itu, mobil di atas 400 jutaan tuh udah lampu proyektor ya Ben ya. Iya, dia- Dan ini tuh bukan sekedar proyektor biasa ya Ben ya, coba jelasin Ben. Dia tuh ada sistem yang namanya AFS. Jadi AFS itu apa sih? Nah, itu tuh adaptive front lighting system. Hmm. Jadi di mana dia tuh ngikutin arah mobil lo. Dia belok, Ya, dia ya, ikutan ya, belok ya, segala ya, ya. macam. Jadi adaptive headlights gitu ya. Iya. Sebenarnya tadi gue lihat pelek lu tuh keren tuh Ring 18. Iya. Itu apa setiap Harrier tuh beda-beda nggak sih tipe-tipenya tuh ada apa aja sih Ben yang masuk Indo? Jadi Harrier itu yang masuk di Indo tuh ada banyak. Nggak cuman yang CC 2400 doang. Pertama gue bahas dulu deh yang CC yang 2400 cc dulu. 2400 cc itu ada tipe-tipenya lagi. Dia ada Oke, yang right. dia ada yang G package, terus ada yang tipe L, terus L prime. Yang kayak mobil gue pakai ini L L prime prime ya. Sama ada satu lagi yang emang itu langka banget di Indo, itu yang model Alcantara. Jadi kalau yang di Alcantara itu dia mid ID-nya itu semua di tengah, dia kayak model MID-nya. MID-nya tuh kayak dual din gitu lah. Oh, double D. Iya. Gede dong ya sini ya, Iya, nih. gede. Iya, Jadi gede. nih yang brightness gini-gini nggak ada nih. Nggak ada. Jadi semua kontrol AC semua dari layar yang di sini. Oh. Jadi yang Untuk itu joknya dia juga sweat ya, bukan kulit kayak gini ya. udah ada yang kulit, itu kulit. Tapi ini enak nih, udah ampresnya coy. Iya. udah Wooden kulit. panel lagi ya Teng ya. Iya makanya. Di belakang gimana Teng? Lapang nggak Teng? Enak banget ya. Lapang sih untuk foot roomnya sih lapang. Cuma headroom kalau duduk di tengah nih Sempit, ya. cuma 5 cm nih. Tapi Oh. kalau duduk kiri kanan mungkin agak lebih lega. Iya, iya. Dan Tapi- ini posisi gue tinggi 165. Anjay. Kalau 170 tuh mentok ini Nah, pala nih. Ben, dia tuh udah otomatis belum spionnya sekarang ini? Belum. Jadi spionnya masih udah bukan auto retract ya. Jadi udah ada masih retract tapi manual lah yang kayak ada tombolnya doang. Terus kalau yang kalian tahu ya, khas mobil CBU Jepang zaman dulu, dia tuh suka ada tempat kartunya gitu guys di Ya, sini tempat tuh. kartu terus Itu lucu sebenarnya sih. Kayak attention to detailnya tuh, gue lagi naik mobil CBU Jepang yang keren zaman dulu. Oke, let's see how it does. 2400 cc, 4 silinder, tarik 160 HP. kita lihat ya tenaganya. Ayo, semangat. Jadi gimana nih tenaganya nih, ha? Lucu sih. Dibilang pelan enggak malu-maluin lah. Iyalah. Sebenarnya mesinnya 160 HP 220 Nm. True, benar. Tetapi dia mesinnya nggak auto kickdown-nya tuh rada lola, lambretta lah dia lah. Tapi kan ada yang 3000 yang lebih Ya. kencang ya Ben ya. Yang 3000 mesinnya V6, itu kode mesinnya 1MZ FE. Yang ini 2AZ 2AZ FE. ya. Jadi Nah. 1NZ itu yang dipakai Alphard dan Camry 3000 juga kan? Iya. Itu mesinnya fisik ya emang sih. Kalau emang lu dalam kota pasti lu bilang boros itu boros. Cuman Ya. tapi lu pakai buat keluar Mm-mm. kota itu sebanding sih. Ya, Oh, sedap ya. ya mobil Sedap. ini mobil sultan pada zamannya man. Jadi pasti kayak bensin bukanlah masalah, pajak bukanlah masalah. Lo tahu gak kayak ini kan mobilnya tuh lawannya Nissan Murano coy pada zaman itu coy. Sumpah ya kalau dibanding Nissan Murano sih lebih mantap ini jauh lah. After salesnya juga mendingan ya. Untuk Jadi- pajak tapi berapa sih Ben sekarang Ben mobil kayak gini Ben? Pajak ya sekitar 4 lah ya, 4 sampai 5 lah Ya, menurut itu, gua oke itu lah ya. progresif yang pertama. Cuman kalau yang kalian udah punya kedua ketiga ya komen aja lah di bawah berapa pajaknya. Daripada lo beli low cost green car mending beli mobil ginian coy. Iya, lu lebih keren. Begini coy. Bukan Ya, begini. bukan. Bukan ke bawah. Ya nggak pakai Iya. ketemu pacar keren, ketemu Ketemu- gebetan Keren. keren, Lu ke ajak kondangan keren. keren. Ke mall keren, pasti keren lah ya temu Lu nongkrong. pokoknya lu naik nih mobil lu nggak dipandang sebelah mata gini nih. Walaupun mobil lu mobil tua, maksudnya mobil udah lama, orang ngeliat lu, oh ya nih mobil Iya, keren ya. mobil keren. Lu valet juga masih dilirik sih. Iya, cuman kalau kita yang ngerti mobil, ya dia nggak beli yang Iya. baru. Cuman yang baru tuh udah turun kasta. Ya, tapi kita bisa alasan-alasan. Iya. Gue beli tangan pertama dari baru cuy, masih keren ya nggak? Iya. Bagasi juga gede loh coy, Bagasi sumpah. gede. Tuh lu lihat tadi siapa tuh yang naikin kursi roda gua tuh? Nih, Gue. Ya Iya. gila, lo kapan lagi owner mobilnya naikin barang kursi roda gua ke situ? Apalagi nih bisa kita bahas dari mobil JDM ini coy. Bentar, tadi gue ada sempat yang bahas 3000 cc. Nah, 3000 cc itu ada yang Airsus sama yang non Airsus. Nah, Nah, tuh balak tuh ya banyak udah bocor ya Airsus kalau tuh umur pasti ya. udah umur ya. makanya. Dan juga kalau yang Airsus itu
kalian juga mesti tahu benerinnya mahal mahal banget. banyak orang cari copotan limbahan Ya. Malaysia gitu-gitu loh. Ya, tapi mobil itu nyaman, pakai Airsus nyaman banget. Gua akuin. nyaman. Nah, dia kalau di Harrier itu yang 3000 cc itu kalau Airsus beda peleknya sama yang tipe 24. Dan juga kalau yang setahu gua yang non Airsus itu ada dia pakai ring 17. ya ini ring 18 ya, Ya. pakai bannya Yokohama. Ban mahal. Oke, lanjut. Nah, dan juga kalau misalkan aslinya memang di Harrier 24 warna velgnya ada yang warna gunmetal sama silver. Nah, cuman ya karena pemakaiannya baret-baret dalam kota ya udah gua repaint aja lah warna gunmetal. Dia Nah. warna-warnanya peleknya abu-abunya kayak United Grey-nya punyanya VW gitu. Iya, Anjay. gitulah. Dan juga kalau yang Keren. 3000 yang non Airsus ya palang 6 kalau nggak salah. Palang 6 tapi ring 17. Kalau yang Airsus ring 18 juga sama, cuman dia ada tambahan bulat-bulatnya lagi lah. Nanti mungkin gambarnya bisa ditampilin kali ya. Iya. Oke. Jadi konsumsi bensin udah dibahas. Untuk maintenance gimana sih, kan mungkin ada teman-teman di sini yang mikirin kayak Boleh gue juga pengen tuh. ambil Toyota Harrier nih biar lebih keren, gue punya budget segini dibandingin gue beli low cost green car atau kayak beli Toyota Kalsik, tau kan Kalsik, nah itu mending ini nggak. Coba, jadi untuk maintenance-nya gimana sih Ben? Ini dari mobil 2005 ini rewel nggak sih maintenance-nya, atau nggak berapa duit ya kisaran harganya deh? Apa sih maintenance-nya, ganti oli kayak apa gitu-gitu? Palingan ini ya yang biasa yang kayak mungkin karena umur mungkin yang kayak kan kebetulan mobil ini di kap mesinnya udah pakai sok kan, soknya Iya, pakai jadi pegas. pegas. Nah, jadi ya mungkin itu umur juga pasti Shock harus ganti. Karena bos kita ini juga ada shock back power back door-nya tuh udah diganti Iya, juga. itu juga ada lemah, itu gue ganti. Dan juga untuk mobil ini maintenance-nya ya, terutama kayak buat lu ganti oli segala macam nih, oli sekitar 4 liter lah ya oli, ya tergantung sih kalian pakai mereknya apa ya. Standar lah. Standar lah ya. Justru gini ya, lo udah mobil bagus gini, terus dengan masih configuration mesinnya itu masih inline 4, itu malah kalian enak karena maintenance-nya juga nggak bala-bala banget kok. Nggak bala. Basic tune up, ganti oli apa segala. Lo justru malah kalau pusing lo kalau lo ambil yang version Airsus-nya ya, tuh udah banyak yang udah bocor, ganti bala lah pokoknya lah. Nah, biasanya kalau yang Airsus itu mereka udah sekarang gantinya pakai yang konvensional yang kayak biasa aja, yang kayak Ya, tipe ini. akhirnya ganti copotan yang model kayak lo punya. Iya, Dan satu lagi, gue belum mention ke kalian guys, elektrik coy. Lo mobil BMW aja, naik turunnya masih tilt and teleskopiknya manual coy. Ini elektrik bayangin. di Gila. masa itu udah keren. Masa itu keren lah. Jadi Dan balik mobil ini kilometer berapa kan? kilometer udah tinggi, udah hampir 150-an, 150. Still going strong guys, still going strong. Mobil ini masih enak banget, Ya, dipakai nyaman. Gue nggak berasa kok naik mobil yang kaki-kaki mati tuh nggak, ini beneran masih enak banget ya. Iya, Empuk, pokoknya empuk. asal kalian tuh apa ya, ngerawatnya bener, kayak nggak nunda-nunda lah. Kalau emang udah saatnya ganti ya ganti gitu loh. Dan juga menurut gua maintenance-nya nggak gitu mahal, maksudnya ya sebanding lah sama apa yang lu pakai. Kayak gua ganti oli segala macam palingan 600-700 lah. Iya. Itu di luar servis kayak segala macam ya, itu cuman buat ganti oli loh. Dan juga buat kayak spare part ya kalian nggak usah takut lah, ini Standar Toyota, lah. ini Terus Toyota. sekarang orang pikir gini, Harrier Alphard mahal gitu, kayak ini kan sharing partsnya sama Camry coy. Ya harganya lu bisa cari-cari lah, dan Iya. kalau ngomong emang mungkin mobilnya sedikit rare tapi spare partnya tuh barengan lo guys sama Iya. yang lain gitu. Dengan Jadi- lu dapat mobil udah tahun itu udah dual zone, udah lihat tuh joknya udah ada heaternya, depannya udah elektrik, udah ada height adjusternya, ada lumbar supportnya guys. Jadi buat kalian juga makin nyaman nyetirnya, mau kalian pakai jalan jauh, mau di dalam kota macet-macetan kayak Masih kita sip nih lah, masih di sip lah. Jakarta masih enak mobil ini. masih sip lah. Jadi conclusionnya dari 71 Garage bareng gua dan Bene dan Tank, kita sekarang di Ngondom ini kita ada rating dari mobil ini 1 sampai 10 tampilan. Gua kasih nilai Beberapa. 8 pada zamannya. Gua 8, Bene. gua 8,5. Tank. Gua 8,25. Oke, Bentar, gua ngasih paling gede bukan karena gua mobil lo. bukan mobil gua, karena menurut gua diri gua sendiri mobil ini lu lihat di jalan juga masih keren. Iya. Nggak ketinggalan zaman Iya. lah nih mobil. Justru karena lo ngangkat itu, karena lo juga punya rasa interesting sendiri juga sama Iya, mobil ini. Betul. Oke, untuk interior 9 untuk zamannya. Layarnya gua lebih tinggi sih. Berapa? 9,5 gua. Karena untuk 2005-nya kan. Iya. Oke, lo Tank. Gua sih bilang untuk zaman sih ini 10 sih menurut gua sih. 10 ya. Buat kalian nanya,
Bang, kalau gua beli Harrier sebagai mobil pertama, yes, Gas. karena lo Gas. bisa pakai buat harian. Kan karena banyak orang kan kayak pengen mobil hobi, misalnya lo kayak pengen punya mobil VW lah, BMW lah. Udah deh jangan buat mobil pertama, Iya, mobil itu mobil asik. Gua nggak larang lo beli, tapi mending itu emang buat mobil main Mobil aja. lucu buat ya, mobil lucu-lucuan mobil ya. lucu, mobil mainan. Karena kan itu maintenance-nya lumayan dan kadang barang-barangnya tuh spare part-nya juga lumayan repot lah Lumayan, nyarinya lah. Inden lah di Iyalah. mana-mana. Gua pribadi aja harian juga pakai Toyota juga, udah the best lah. Dan gue sih hari ini juga pakai diesel ya, lebih enak sih. Yo, isi solar murah. Murah cuma Tapi ini goceng. isi paling Pertalite mah masih oke lah ya. Pertalite masih oke lah, cuman yang mesti itu ya diperhatiin juga filter bensinnya segala Karena fuel macam. pump juga kena Iya. juga ya. Jangan kayak kalian udah lah mau murah cuman tapi nggak diperhatiin gitu loh. Iya. Harus tetep lah kalian imbangin lah. Terakhir, Bentar, Harrier di Indo, lu dulu pada zaman pasti tau lah spion pada dicolong-colongin. yes, sama kayak Alphard. Iya. Karena itu jual-jualin zaman dulu tuh dolar masih berapa ya? Udah gope harganya cuy satu. Ya, sekarang sih udah lebih sih, udah di atas satu mah lebih mungkin. Ya karena kan dua. dolar kan juga Iya. sekarang kan ada double kan. Nah. Terus dia di spionnya itu karena juga udah ada lampu sen LED-nya juga ya Tang ya. Iya. Iya. Nah, Lampu gue sih belakang, baca lampu belakang LED juga lampu kan? LED. Semua LED mantep banget emang nih. Nih yang terakhir yang gue rada kecewa lah. Mesin, gue kasih nilai 5,5. Dari gua 6 lah. Dari gua 5 lah. Ini sebenarnya mesinnya nggak bego banget guys, cuma karena gearboxnya ngantuk aja. Ya, cuman tapi tetap kok tenaga atasnya dia tetap ngisi. Iya. Cuman emang start awalnya dia bego. Kalau gue yakin kalau ada manual larinya nampol lah ya lumayan ya. Tapi kayaknya nggak mungkin Nggak sih. mungkin. Nggak mungkin ada manual. Orang Kenapa tajir, nggak mungkin tuh? orang tajir cuman dulu ngapain Wah, perlu iya, itu. pakai masa pakai kopling Iya. ya. Kalau weekend dia lagi supirnya lagi libur, dia pakai matic dong. Iya lah. Ya mungkin kalau apa ya mobil zaman dulu mau pakai supir per ya orang Iya. nggak lah ya udahlah matic Udahlah, gini aja lah. Matic Udah cukup aja lah lah, nih udah buat cukup. harian. Udah Some nyaman. apa front wheel drive crossover zaman itu udahlah oke. Udah cukup, udah sangat oke lah itu. Jadi that's it guys untuk review kita pada hari ini. Tapi Hope bentar. you guys like it. Apa nih? Ada yang ketinggalan. Apa tuh? Lo juga kalau kalian nih tips ya kalau mau beli Harrier second tuh kalian perhatiin lah kaki-kakinya terutama karena ya udah umur lah kan kalian mesti cek lagi. Seal Terus, sunroof juga suka bocor ya. ya sunroof, nah itu sunroof juga banyak tuh yang bocor. Sealnya ganti. Enggak sih sebenarnya tuh karena dia nggak ada saluran pembuangannya sih setahu gua. Jadi airnya itu tuh ngembeng di dalam jadi buat karat jadi karat dong jadinya ya. karat, iya. Nah itu tinggal dibersihin aja lagi. Pokoknya jangan males deh ngerawat mobil ini. Ya. Dan kalian emang harus ngerti penyakit mobilnya. Jadi sebelum kalian beli mobil tuh kalian lihat dulu penyakitnya atau apa aja. Nah Rexteer juga banyak yang kena. Nah itu juga mesti diperhatiin juga karena Rexteer tuh nggak murah sih. Ya tapi ya Mahal. Tapi ya oke lah gitu karena Tapi belum semahal yang electronic power steering karena Iya. mobil ini masih pakai minyak power steering dan lain sebagainya ya. ya Jadi itu aja kali yang kita bahas ya kali ini ya. iya sih dari kita itu aja sih cukup. Iya, jadi jangan lupa apa? Tag? Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Share juga dong. Oh iya share. Dan Jadi juga, hope you guys like it Jadi video. belnya dihidupin. Jadi kalau kita ada upload video, jadi kalian tahu, kalian Jadi bisa kalian nonton nonton ya. pertama. Ya. Jadi hope you guys like it. Apa namanya season baru kita. Iya. Ngondom episode 1. Hope you guys like it. Jangan lupa semuanya tadi yang dikasih tahu buat Iya, teman-teman iya. kita. I hope to see you in the next video. Goodbye. Bye.